Welcome to Inspiration, podcast yang membahas seputar dunia pengembangan diri berbasis Islam dan bakal kasih kamu inspirasi untuk berani take action hari ini. 3, 2, 1, action. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Modivers, perkenalkan saya Irfan Abani. Bertemu kembali di podcast perdana kita yaitu Inspiration. Kali ini kita kedatangan pemateri luar biasa teman-teman yang bernama Bang Ahmad Aki Raihan atau yang biasa dipanggil Bang Ate. Nah, kebetulan beliau sudah bersama di tengah-tengah kita. Saya sapa terlebih dahulu nih. Assalamualaikum Bang Ate. Waalaikumsalam, Bang. Oke, mantap. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik juga. Lagi di mana nih Bang? Alhamdulillah. Saya lagi di rumah. Itu kan biasa. Oh iya. Lagi sibuk apa nih di rumah? Di rumah ini alhamdulillah sekalian menjalankan life plan yang udah dibuat ya. Ini bikin yayasan dan kita bareng keluarga sedang di rumah juga. Mantap nih Modivers. Jadi Bang Ate ini konon kabarnya itu merupakan alumni dari Muda Inspiratif gitu kan. Nah, kita di sini pengen gitu ya. Kita sebagai seorang muslim memiliki life plan hidup yang jelas. Jadi kita pengen di sini mendapatkan insight terkait dengan gimana sih menyusun rencana hidup yang berdampak, yang bisa dieksekusi dengan baik. Karena kadang-kadang kita bikin plan ABCD, tapi ujung-ujungnya nggak tereksekusi gitu kan Bang ya. Jadi di sini kita pengen coba mendapatkan insight materi gitu ya yang disampaikan dari Bang At. Mungkin saya mulai dengan beberapa pertanyaan gitu ya. Oke. Menurut Abang nih ya, seberapa penting sih seorang muslim mempunyai life plan gitu ya? Penting banget bro, sumpah. Bikin life planning itu penting banget. Karena akhirnya gue paham bahwa ketika kita menjalani hidup itu, yang paling tricky itu bukan menghadapi masalahnya bro gitu. Jadi yang paling tricky itu bukan masalahnya, tapi justru yang paling tricky itu adalah ketika kita mengambil keputusan dari banyak pilihan. Itu tricky banget. Karena pada hakikatnya mau nggak mau kita pasti harus ngambil pilihan dari semua banyak pilihan nanti akan datang. Dan menurut saya itu tidak ada judulnya nggak punya pilihan. Mungkin yang lebih tepat adalah bingung harus milih yang mana. Karena banyak banget pilihan sebenarnya lalu lalang ya. Bahkan ada peluang tapi kita bingung diapain peluang. Saking banyaknya pilihan. Ketika nggak ada life planning ya akhirnya bingung harus ngambil keputusannya seperti apa. Itulah kenapa penting banget. Dan ketika ngambil pilihan kan pasti harus siap dengan resiko. Karena lu ngambil ya udah lu harus resiko. Lu ngambil lu harus siap konsekuensinya. Hari ini banyak dari kita pun ini umpamanya kayak muhasabah ya, refleksi buat diri gue pribadi di masa lalu yang nggak siap dengan konsekuensi atas pilihan gue. Maka kan yang nggak enak itu adalah ketika bukan karena kita nggak bisa menghadapi masalah, tapi adalah ketika kita menyesal atas apa yang udah kita lakukan. Itu nggak enak banget. Maka penting banget sih bro, harus punya life plan. Ya penting tuh ya, Modivers. Jadi karena hidup itu kan banyak pilihan guys. Jadi kita harus siap dengan konsekuensi dari pilihan-pilihan yang kita ambil. Oleh karenanya penting kita untuk memiliki life planning. Nah, terus pertanyaannya nih, Bang Ate, dari mana sih awalnya nih Bang Ate kepikiran untuk membuat life plan gitu? Dari mana inspirasi yang didapatkan gitu kan? Oke. Jadi awal mulanya karena gini Pak, tahulah kita pernah bareng ya. Waktu pertama kali ketemu, aku tuh aktivitasnya banyak. Saya aktivitasnya banyak dan sebenarnya banyak yang sedang saya kerjakan itu umpamanya saya ambil karena nggak enakan misalnya. Saya ambil karena kayaknya keren kalau misalnya saya bisa ambil itu. Jadi biasanya jadi alasan-alasan itu. Yang ternyata usut punya usut, ternyata saya ngerasain suatu hal yang menurut saya ini mengganggu, yaitu lelah tapi tidak terarah gitu. Jadi saya nggak tahu ini lelah buat apa gitu. Saya yakin yang saya lakukan itu, cuman terkadang karena banyak masalahnya yang saya fokusin gitu ya, banyak kebaikan-kebaikan yang menurut saya ini harus gue kerjain, ini harus gue kerjain, jadi banyak. Akhirnya bukan gue nggak bisa fokus, tapi karena kebanyakan fokus, akhirnya malah zolim sama diri sendiri,
jualan sama lingkungan juga, sama banyak orang gitu. Nah, sampai akhirnya gue merasa gue harus punya life plan. Gue harus punya life plan. Dan alhamdulillah hari ini udah bukan mulai buat ya, sedang mulai dijalani life plan. Dan yang menarik dari life plan ya, Universe juga nih teman-teman yang ada di sini, bahwa ternyata life plan itu bukan sekedar imajinasi tentang masa depan dirimu, tapi yang lebih keren dari life plan ketika kita punya life plan itu adalah kita punya why saya harus milih ini dan why saya harus nggak milih ini, dan itu yang paling penting dari life plan, dan itu sangat nge-trigger pribadi saya sehingga akhirnya saya bikin life plan karena saya merasa pokoknya saya nggak boleh ngambil keputusan karena cuma nggak enakan, cuma karena merasa ini keren, tapi memang harus jelas why-nya apa, dan why-nya akhirnya sekarang saya bisa ambil keputusan dari banyak pilihan yang ada di depan mata karena saya tahu life plan saya mau kemana. Kayak gitu sih bro. Mantap ya Bang ya. Kalau boleh tahu nih Bang, seberapa manfaat nih buat kehidupan Bang Ate nih ketika memiliki life plan? Apa dampaknya dalam kehidupan lu nih Bang? Banyak ya, banyak banget. Salah satunya akhirnya bisa lebih fokus nih. Kalau dulu fokus, tapi banyak yang difokusin, jadi nggak fokus kan. Jadi nggak fokus, berangkat. Sibuk tapi nggak produktif gitu ya Bang ya? Aduh, kenapa kan kalimatmu benar? Kayak gitulah teman-temannya. Jadi nggak fokus, sehingga kita punya effort, akhirnya kebagi gitu. Harusnya bisa kita kasih 100%, akhirnya kita kasih misalnya yang ini 10%, ini 5%, yang ini berapa persen, yang akhirnya semuanya nggak ada yang jadi. Capeknya dapat karena udah habis nih 100%, tapi nggak ada sama sekali yang benar-benar fokus. Tapi ketika udah punya level, jadinya akan lebih fokus dan pribadi ngerasa lebih bisa bertanggung jawab. Karena udah tahu kenapa saya pilih ini dan kenapa saya tidak pilih ini. Saya udah siap dengan konsekuensinya karena saya tahu why ini. Sehingga bisa lebih bertanggung jawab terhadap diri sendiri, dan yang lebih penting bertanggung jawab juga kepada lingkungan sekitar. Begitu sih manfaatnya kan. Ya. Kalau menurut Bang Ate nih ya, bagus nggak sih kalau kita tuh multitasking gitu ya? Ini gue kepikiran aja nih ketika masa-masa pandemi gitu, masa online ini kita sering banget gitu kan ngalamin ngikut Zoom satu terus yang lain dan sebagainya, ngerjain satu hal. Itu menurut pandangan Bang Ate gimana tuh? Aduh, gimana ya? Karena gini multitasking ya. Jadi kalau bicara soal kebaikan, semuanya baik. Kalau kita ngomongin mana yang lebih baik, semuanya baik. Tapi ketika kita berbicara tentang sebenarnya kamu mau ngasih dampak apa sih? Apa yang mau kamu hasilkan? Maka semakin sesuatu itu mulia hasilnya, pasti akan sulit untuk dijalani. Artinya kita nggak bisa dapat hasil yang wah kalau kita cuma kasih proses yang setengah-setengah gitu. Hasil yang wah itu nggak akan cocok sama yang setengah-setengah. Nah, kalau multitasking berarti kita udah bukan setengah-setengah lagi nih, multi ngah-ngah gitu ya, multi ngah-ngah terhadap proses yang kita jalanin atas hasil yang kita harapkan semuanya hasilnya wah. Maka pasti yang sifatnya multitasking atau multi ngah-ngah hasilnya bukan wah-wah, tapi justru hasilnya lebih cenderung pada hal yang sifatnya parah, yaitu jadinya stres dan sebagainya gitu. Kayak gitu kan, jadi kurang baik sebenarnya multitasking. Kalau misalnya terkait ini ya fokus yang dikerjakan, tapi kalau misalnya sambil ngerjain lain itu menurutku keahlian masing-masing ya. Kalau pribadi, jujur aku nggak pernah bisa 100% terhadap sesuatu yang aku kerjakan dua fokus gitu. Lebih baik aku manajemen waktu aku lebih aktif. Kayak gitu sih kan. Tuh gitu Multiverse. Jadi kita kurang-kurangin lah ya selama online ini multitasking gitu kan. Karena kadang orang sering ngalamin gitu ya. Karena zaman serba mudah gitu kan. Jadi semuanya diperbuat mudah sehingga tidak maksimal dalam satu hal yang bagus. Karena kita nggak bisa ngerjain semua hal ya Bang. Tapi kita bisa memaksimalkan satu hal ke hal yang lainnya dengan bertahap kayak gitu kan. Oke nih, berikutnya mau nanya nih ya Bang Ate. Sebenarnya ada nggak sih sosok yang menjadikan Bang Ate ini menginspirasi dalam membuat life planning ataupun memotivasi dalam hidup ataupun menjadi penyemangat dalam suatu aktivitas, setiap aktivitas yang dialami oleh Bang Ate? Gimana tuh Bang? Ya, ada ngomongin tokoh
tokoh yang menginspirasi yang sampai sekarang akhirnya umpamanya gue pengen nempuh apa yang dia tempuh dulu itu ada. Dan ini sebenarnya nggak terkenal banget sih, Pak. Beliau seorang Muslim, sudah almarhum karena memang di zaman mungkin kita zaman kita juga masih awal merdeka mungkin beliau ketika zaman yang begini. Namanya Insinyur Solah Atiyah. Nah ini asing banget ya orang Mesir. Apa yang menarik dari beliau? Nah ini kalau misalnya teman-teman ingin tahu seorang Insinyur Solah Atiyah, coba misalnya googling atau youtubing terus searching keywordnya menjadi karyawan Allah. Nanti ada beberapa video dan sebenarnya itu videonya adalah biografi seorang Insinyur Solah Atiyah. Nah, kenapa dia sangat menginspirasi saya? Karena dari kisah beliau, saya melihat bahwa beliau mengambil keputusan itu bukan karena ikut-ikutan. Beliau mengambil keputusan hidupnya bukan karena kayaknya keren nih kalau misalnya itu, bukan. Tapi dia mengambil keputusan karena dia tahu kenapa dia ini yang diambil. Dia punya uang yang kuat. Nah, apa sih keputusan yang diambil? Dia bikin suatu bisnis. Jadi dia setelah lulus dari pertanian di Mesir. Jadi di Mesir kita ada universitas pertanian juga gitu. Jurusan pertanian. Nah, beliau sama beberapa temannya, kalau nggak salah ada sekitar 8 orang, sehingga sama beliau jadinya 9 orang. Itu sama-sama insinyur pertanian. Baru lulus, sepakat kita bikin yuk usaha pertanian. Nah, FYI, mereka ini latar belakangnya masyarakat bawah. Gitu. Dan memang di wilayah mereka desa yang ekonominya menengah ke bawah, bahkan cenderung di bawah. Nah, sehingga si 9 orang ini sepakat untuk juga membangun desa, dan akhirnya mereka memilih jalan kita yuk bikin bisnis agribisnis, kalau bahasa kita hari ini agribisnis. Nah, waktu itu mulainya di peternakan kalau masalahnya. Intinya mereka mulai agribisnis. Nah, terus kemudian awal mulai sayur-sayuran. Nah, kemudian si Solah Atiyah ini nyari investor buat ngedanain bisnisnya ini. Nah, akhirnya yang pertama kali harus investasi, mereka nyari pemodalnya dari 9 orang itu kan. Karena kita yang ada aja nih, udah 9 orang. Investasi buat usaha mereka, PT mereka. Sampai akhirnya muncul pertanyaan, kita masih kurang nih kalau untuk jalan. Kita butuh satu investor lagi. Jadi kita butuh investor yang 10. Siapa nih? Diskusi panjang, mikir keras. Sampai akhirnya Insinyur Solah Atiyah menyampaikan pandangannya dan beliau mengambil keputusan. Saya menemukan investor yang ke-10. Bertanyalah teman-temannya, siapa wahai Solah? Katanya investor yang ke-10 adalah Allah. Kita bikin perjanjian hitam di atas putih bahwa bisnis ini, perusahaan ini milik 10 pihak dan mitra yang ke-10-nya adalah Allah. Maka itu ditandatangani bro gitu. Ditandatangani hitam di atas putih. Berapa persen masing-masing mitra pun juga berapa persen yang untuk Allah. Nah, waktu itu di awal 10%. Sampai akhirnya mereka menjalankan perusahaan itu. Nah, waktu itu isi perjanjian yang dibahas di dalam video tersebut dibilang bahwa mitra ke-10-nya adalah Allah, yang mana kami akan pastikan bahwa 10% ini untuk kita lakukan dalam hal-hal sifatnya sosial, dakwah dan sebagainya untuk Allah. Tapi dengan syarat dalam perjanjian tersebut kita berharap dalam doanya dijaminkan secara hati hanya berharap kepada Allah. Minta pertolongan atas apa yang sedang diusahakan. Sesederhana itu. Tapi why yang diambil dengan why yang kuat ya, bukan sekedar why karena dunia, ternyata itu memberikan progres yang banyak sekali di luar dugaan. Bantuan-bantuan pertolongan. Tiba-tiba lahannya sangat subur. Padahal tahu deh, kalau tadi cerita latar belakang desanya itu kayak gimana? Walaupun pertanian, tapi desanya kondisinya dalam tanda kutip miskin gitu ya. Tapi kok tiba-tiba mereka berusaha pertanian di tempat itu ternyata malah untung besar, subur. Sampai akhirnya keuntungan terus bertambah, sampai akhirnya si Solah dan teman-temannya ini sepakat
kayaknya kurang kalau kita cuma kasih 10% yang ke mitra 10 kita tambahin 20%. Dan ketika ditambah 20% sampai akhirnya keuntungan terus bertambah sampai akhirnya mereka kelabakan, mau nggak mau kita harus bikin Baitulmal. Akhirnya mereka bikin Baitulmal karena duitnya udah kebanyakan banget, keuntungan dari 20% tadi. Keuntungan untuk 20% mitra 10 tadi. Sampai akhirnya dari dana itu mereka bisa bikin universitas di desa. Ngeri nggak? Dari dana itu gitu, bikin universitas di desa sampai akhirnya ada kendala nih. Ternyata banyak yang nggak bisa ke tempat universitasnya karena masalah transport atau akses transportasinya nggak enak. Harus ada rel kereta api. Sampai akhirnya karena memang keuntungan terus bertambah, karena yang tadi awal 20% terus naik lagi jadi 40%. Sampai akhirnya mereka dengan dana tersebut malah bikin rel kereta api tanpa bantuan pemerintah sedikit. Bayangin, dari cuma satu perusahaan membangun desa, bikin universitas di desa. Tapi sampai akhirnya keuntungan terus bertambah, banyak orang yang dapat manfaat dari itu, sampai akhirnya keuntungan dinaikkan lagi sampai 100%. Sehingga akhirnya seorang insinyur Solati dan teman-temannya benar-benar menjadi karyawannya Allah. Nah itu benar-benar kalau bagi diriku sangat menginspirasi, dan kalau misalnya dia aja bisa, kenapa gua enggak? Di tempat kayak gitu sih Pak. Masya Allah, Modivers ya, luar biasa. Sosok inspirasinya itu orang yang mengambil keputusannya itu hanya karena Allah, bukan karena ikut-ikutan. Nah, ini kita perlu contoh nih, Modivers semua. Nah, terus jadi pertanyaan nih, mungkin dari kita bertanya-tanya, seperti apa sih dulu ceritanya Bang Ate nih ketika dulu menyusun life plan, dari sosok inspirasinya, dari atau gimana sih jatuh bangunnya Bang Ate ini ketika dalam menyusun, apakah selama menyusun life plan itu tidak ada tantangan dan sebagainya, gimana sih pengalaman Bang Ate ini ketika dulu menyusun life planning hingga saat ini menjadi sosok yang luar biasa menginspirasi teman-teman semua Modivers. Boleh nih Bang sharing. Ya, Masya Allah ya. Kayaknya kita sama aja sih Fannya. Siapa? Belum sejauh itu untuk menginspirasi teman-teman. Tapi semoga ya teman-teman Modivers ini bisa jadi manfaat buat kita semua. Aku pun belajar sama Mas Irfan, sama nanti mungkin Modivers nanti akan gantian di sini juga ya. Masya Allah, Masya Allah. Lihat aja nih kita ngapain ya. Masya Allah. Nah, kemudian kalau tadi soal ini ya, kisah gimana ngerancang tujuan, sebenarnya awal-awal udah ngerancang secara otodidak. Itu tapi ngeri kali otodidak bikin nanti enak sebagai karyawan Allah. Kan tadi terinspirasi banget kan sama kisah inspirasi dia. Tapi pas udah selesai tuh bikin cara redaksi kan clear. Oh itu 2-3 hari cukup termotivasi. Ayo, semangat. Tapi setelah itu terjadi sesuatu hal yang ganjal dalam diriku. Ngapain ya? Setelah itu gue ngapain gitu? Jadi mati enak sebagai karyawan Allah itu kayak gimana sih gitu? Gue harus ngapain gitu? Gue harus kemana dan sebagainya? Bingung. Karena mungkin umpamanya masih dalam tanda kutip ya masih abstrak. Meskipun udah gue tulis secara redaktif tapi masih abstrak. Belum bisa jadi peta. Ini mau kemana arah kanan dan sebagainya. Untuk menuju tujuan tadi. Sampai alhamdulillah pada Masya Allah kasih rezeki ya. Saya dipertemukan sama jadi jodoh nggak kemana katanya kan. Dan jodoh hidup dalam bikin hidup terarah ternyata saya dipertemukan sama murid Konsanti. Ya sebuah perusahaan yang memang fokus membantu kita nih para Modivers juga ya, kita sosial juga untuk gimana bikin perencanaan hidup, mengembangkan diri kita, yang mana yang enak bagi diriku karena tadi kan aku nyawanya ingin pakai insinyur solar, ternyata Modif Consulting menyediakan pengembangan diri yang berbasis self coaching. Nah ini klik banget gitu bagi diriku kan, jadi wah gokil ternyata ada, makanya akhirnya terinspirasi banget langsung wah apa nih bisa ikut gimana daftar gitu. Karena aku awal cuma tahu informasinya itu kan kalau ada gitu, kalau nggak salah itu udah buka batch 4 waktu itu, buka batch 4 itu sampai jujur waktu itu batch 4 lagi bikinnya sifatnya ini beasiswa kok, jadi namanya Life Planning Canvas atau LPC for ICL. For ICL itu intinya Islamic Community Leader. Jadi
jadi dispesialkan untuk para leader komunitas. Masalahnya saat itu kan saya lagi tingkat akhir gitu. Mana nih gue lagi nggak ada organisasi. Gue yang di situ kan, karena waktu itu juga lagi ada kendala di ekonomi, jadi kebet banget pengen ikut bodo amat. Tapi kalau minjem juga nggak enakan. Kalau nggak di situ gimana caranya? Sampai akhirnya pikir apa organisasi yang masih secara legal saya ada di sana gitu. Sampai oh iya, saya kan alumni pondok saya gitu ya, Lulusan Medan Mulia. Dan itu ada ikatan alumninya. Langsung karena memang pimpinannya umpamanya temen lah, temen deket kan, bro, gue ada informasi ini keren banget, beasiswa buat pemimpin organisasi atau komunitas, cocok banget buat diri lu gitu, kasih tahu kan LPJ PIC. Nah terus dia tertarik kan, terus gue bilang, gue termasuk ini nggak anggota alumni? Ya iyalah bro gitu. Oh yaudah gue ikut ya, iya nggak apa-apa ikut aja. Akhirnya lewat beliau, akhirnya ikutlah beasiswa itu, sampai akhirnya bertemu juga sama Kang Adnan dan teman-teman semua. Sampai akhirnya di situ kita merumusin life planning canvas. Nah, BTW apa sih life planning canvas? Ini sederhananya Multiverse ya. Jadi life planning canvas itu kalau misalnya teman-teman tahu BMC, Business Model Canvas. Nah, itu kan bisa dipakai buat gimana kalau merancang bisnis yang strategis, yang jelas gimana dapat keuntungannya, model bisnisnya dan sebagainya. Nah, itu kalau di perusahaan, di orang-orang berbisnis itu udah hal biasa. Coba bayangkan konsep atau metode BMC ini kita bikin tapi untuk hidup. Nah, itu yang gue rasain ketika bikin life planning dengan metode life planning canvas di Budi Consulting. Gitu sih kan. Jadi alhamdulillah lebih realistis. Tadi kalau yang tadi sifatnya abstrak bingung mau ngapain di sini, sekarang udah konkret jelas itu, terukur. Gue ngerti abis ini gue harus ngapain. Gue tahu posisi gue lagi di mana dan abis ini gue harus ngapain gitu. Itu sih kan. Ya, kalau boleh tahu nih Bang Ati sekarang nge-handle bisnis apa nih atau kerjaan atau apa nih setelah sudah ada life planning-nya nih Bang? Jadi alhamdulillah teman-teman semua, ini dalam rangka tahap ini kalau dibilang apa sudah berapa jauh, masih jauh sekali perjalanannya. Tapi memang kalau ngomongin life planning canvas, aku punya tujuan. Gimana caranya? Jadi kalau ngomongin tujuan ya, dengan passion yang aku miliki, aku punya passion di pengembangan masyarakat, dan akhirnya aku merasa memang tujuan hidupku itu adalah gimana caranya mewujudkan pengembangan masyarakat yang berbasis atau berkonsep Islam untuk memajukan desa-desa di Indonesia. Karena kalau ngomongin masalahnya nih Pak, sebenarnya kita ngomongin masalah dakwah ya, masalah peradaban Islam. Itu masalahnya ternyata bukan tidak ada dakwah untuk orang-orang lain Islam, dalam hal ini orang yang berdakwah, mubalik yang mendakwakan hikmah Islam atau nilai-nilai Islam kepada orang lain Islam itu udah banyak. Tapi kok tetap ada masalah? Ternyata masalah bukan di situ. Pun bukan masalahnya karena tidak ada mualaf baru atau orang Islam ya pemeluk agama umat Islam juga. Justru kita melihat ada lagi yang hijrah, ada lagi yang mualaf, banyak. Karena memang masalah bukan di situ. Masalahnya adalah karena umat Islam asing sama agamanya sendiri. Ada cerita menarik Pak. Semoga cukup ya. Jadi aku punya teman, dia orang Papua, dia seorang Muslim. Sedih cerita. Sekarang dia kuliah di daerah Bekasi, Setiu gitu. Dia cerita, Bang, Han, gue bingung. Di Jawa ternyata banyak alumni pondok pesantren. Tapi kok gue gak menemukan itu ada yang dakwah di Papua. Gue waktu SMP itu nggak sholat, paling kalau sholat Jumat. Karena memang lingkungannya walaupun gue Muslim ya, keluarga gue alhamdulillah Muslim dan gue akhirnya Muslim juga. Jadi gue nggak tahu caranya sholat. Gue nggak tahu kenapa gue harus sholat juga gitu. Bahkan dia bilang gini, kalau mau mengislamkan saudara kita yang ada di sana itu gampang. Kalau untuk masuk Islam ya, tapi untuk setelahnya apa gimana? Nah, sehingga gue berpikir ternyata yang timpang nih Pak, bukan sekedar pembangunan doang timpang di Indonesia, dakwah juga timpang di Indonesia, tidak merata. Nah, dan gue ngerasa memang perlu dimulainya bagaimana kita fokus membangun desa. Nah, sehingga gue punya tujuan tadi gimana seperti tersebut ya, bangun desa dengan konsep pengembangan masyarakat yang berbasis Islam.
Sehingga akhirnya banyak pilihan nih pasca kampus, kerja di mana teh, kerja di mana gitu ya. Namun karena sudah punya life planning, gue punya why, kenapa ini harus gue ambil dan kenapa ini gue ambil. Dan akhirnya yang gue ambil sekarang dan gue senang jalani, alhamdulillah mendoainnya juga Univers, kawan-kawan semua. Alhamdulillah Allah izinkan, Allah berikan amanah sedang menjalankan merintis yayasan yang fokusnya di pendidikan Islam. Narasinya atau visinya gimana memberikan pendidikan Islam yang berhasil dan berkualitas. Namanya Hasiba Al-Qur'annya. Dan juga alhamdulillah sedang diberikan amanah merintis koperasi agri sosio teknopreneur. Nah, yang mana fokusnya juga berbasis syariah dalam konsepnya dan intinya ingin membantu pertanian Indonesia. Nah itu Masya Allah. itu indah. Masya Allah, Modivers, tak terasa nih ya, sudah setengah jam. Sebenarnya kalau saya mendengar ceritanya dari Bang Ati itu juga mirip-mirip dengan kisahnya saya gitu ya, cuman ada berbeda ranah gitu. Saya pribadi itu Modivers ya, sedikit cerita. Saya punya impian juga ingin mengembangkan pertanian organik di Indonesia gitu ya. Saya berdoa sama Allah gitu ya, ya Allah, semoga pertanian dan Islam di negeri hamba ini bisa bangkit dan jadikanlah hamba bagian dari kebangkitan tersebut. Tapi hamba nggak tahu mulai dari mana gitu. Lalu saya dengan berjalan waktu, saya coba tuh banyak apply di tempat kerjaan ataupun komunitas dan sebagainya. Lalu alhamdulillahnya saya dipertemukan dengan suatu komunitas lingkungan di Kota Depok, yang mana ternyata saat ini Pemkot Depok itu juga punya fokus ingin mengembangkan Depok menjadi kota zero waste tahun 2025. Yang mana kan Indonesia juga saat ini menjadi tuan rumah ini ya teman-teman. Di first COP26 yang terkait isu climate change gitu kan. Jadi saya punya impian untuk ke arah sana mengembangkan pertanian organik karena dirasa banyak banget gitu kan di first di lingkungan kita itu bahan-bahan pertanian itu tidak ramah lingkungan gitu ya. Pun juga limbah-limbah yang ada gitu ya. Di Kota Depok itu juga banyak banget potensi limbahnya gitu kan, tapi nggak terkelola dengan baik. Maka itu tadi ya teman-teman, kalau kita dapat Modivers bahwasanya kita harus berangkat dari masalah, dari why, bukan sekedar ikut-ikutan, bukan sekedar suatu hal yang bagus terus langsung ikut-ikut, tapi kita lebih kepada menemukan akar persoalan. Dan saya yakin pasti teman-teman Modivers punya jalan juangnya masing-masing, punya jalan ninjanya masing-masing, dan punya caranya juga masing-masing. Yang penting kita istiqomah. Kalau katanya Ustadz Adi Hidayat mah kita harus berjihad dalam niat, berjihad dalam perencanaan, dan berjihad dalam eksekusi juga. Harapannya dengan apa-apa yang kita rencanakan itu juga bisa tereksekusi dengan baik. Berada di penghujung podcast. Sebelum dicukupkan, saya persilakan kepada Bang Ati untuk menyampaikan pesan-pesan. Silakan Bang Ati. Maka teman-teman Modivers, yuk hijrahkan untuk teman-teman yang terserah itu menuju hidup yang terarah. Bersama Modif Consulting, insya Allah kita bisa hijrahkan dari hidup yang terserah, yang tak jelas, dan menuju hidup yang terarah. Dengan life planning kanvasnya. Jadi ditunggu ya tanggal mainnya. Kalau saya kalau nggak ikut. Masya Allah, terima kasih Bang Ati atas penyampaiannya dan juga closing statement-nya. Jadi guys, Modivers ditunggu teman-teman semua untuk mengikuti nanti live planning Canvas batch berikutnya. Sampai jumpa di episode Inspiration selanjutnya. Saya Irfan Rabbani bersama dengan Bang Ahmad Takir Rehan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.